di gadunya. Iya. Di sebelah 2.000. 2.000. Lebih murah wes kim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana Pagi, kabarnya hari Bu. ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sekarang kita bakal belajar tentang hikmah. Tapi bakal nonton video dulu ya. Saya sedang menghitbah seorang wanita tapi belum memberikan jawaban. Apakah boleh saya memberikan deadline dan menanyakan apakah saya diterima atau tidak? Tentu saja. Tentu saja. Kalau misalnya kita dikatakan kami minta waktu dulu, kata keluarga walinya si wanita atau si wanitanya, kasih deadline. Tolong saya diberikan jawaban dalam seminggu, dalam sebulan. Kasih waktu, nggak apa-apa. Jadi memang jelas juga kan. Karena ada juga orang subhanallah yang kurang memahami ilmu agama, mereka sengaja menunda-nunda. Pak, pemahamannya adalah kalau tidak dikasih jawaban berarti orang itu sudah tahu kalau ditolak. Nggak bisa. Harus segala sesuatunya jelas dalam Islam. Jelas. Kita mau terima atau enggak, bahasakan. Nabi SAW, Masya Allah. Nabi SAW itu pada saat datang seorang wanita menawarkan diri pada beliau, ya, beliau langsung kasih jawaban pada saat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku pada Anda. Ya. Maka Nabi SAW melihatnya, waktu tidak ada hajat, Nabi SAW langsung pada saat itu, tidak ada hajat saya untuk menikah. Jadi kan, lalu Nabi SAW tawarkan, adakah yang mau menikahi wanita ini? Lalu kemudian beliau seorang sahabat yang akhirnya menikahi wanita ini. Jadi teman-teman kalau tidak cocok jangan ditunda. Sisi yang lain ya, maksudnya sisi orang yang sedang dilamar ini, walinya tidak cocok, maaf ya kayaknya belum bisa. Udah. Dan juga orang yang dikasih jawaban begini nggak usah ngotot. Sudahlah. Jadi kasih jawaban kenapa harus ngomong orang, nggak usah, mungkin dia nggak enak membahasakan. Nanti akhirnya kalau dia bahasakan, oh karena kamu pendek kan tersinggung. Kalau orang sudah bilang maaf kami belum bisa, ya sudah, nggak usah diteruskan. Masih banyak manusia lain, ya. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila. Nanti gila benar tuh. Masih banyak orang lain. Kadang-kadang yang penting ini tolongnya. Kalau kita orang yang patuh kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah teman-teman. Kalau kita sedang melakukan sesuatu kegiatan dan ternyata terhalang, pasti ada kebaikan yang Allah inginkan. Tidak jadi nikah kah? Atau mungkin ya tidak jadi buka usaha, mungkin tidak jadi partner. Sangka baik dengan Allah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman hadis qudsi, hadis Bukhari, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hamba. Jadi kita harus bersangka baik. Dari dua pihak ya. Dari satu sisi tentunya orang yang melamar jangan terlalu berdesak, dalam arti kata kalau sudah ditolak ya sudah diterima alhamdulillah. Bisa juga kasih deadline. Dari sisi lain yang dilamar juga mau dikasih jawaban dan tidak usah berlama-lama. Dan jangan berpikir orang sudah paham dengan seminggu dulu tidak kasih jawaban berarti sudah ditolak. Enggak, kasih jawaban. Jadi seperti itulah adabnya. Jadi gitu ya anak. Hikmah itu tadi apa? Minang. Peminang calon suami atau istri. Boleh Nadia. Boleh. Khitbah adalah prosesi lamaran yang dilakukan dengan cara pihak calon mempelai pria yang datang ke rumah calon mempelai wanita untuk mengutarakan niatnya, atau juga bisa diwakilkan oleh pihak keluarga calon mempelai pria. Nah, jadi hikmah itu adalah prosesi lamaran. Jadi calon prianya datang ke rumah calon Wanita,
surat Al-Baqarah ayat 235. Boleh siapa yang mau bacain? Nisa Rahmawati. Boleh tolong bacain? Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Berapa? 235. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima an'amtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu annallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi nanti artinya bisa dibaca sendiri karena ibu percaya anak-anak ibu pintar-pintar soalnya. Dan lanjut aja ke hukum hitbah atau pinangan ini menurut mazhab Syafi'i, hukum hitbah itu adalah mustabah, jadi dianjurkan dalam syariat Islam. Dan dalam konstitusi di Indonesia juga sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dalam pasal 11, 12, dan 13. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya ke tata cara khitbah dalam Islam. Yang pertama boleh bacain, Lala. Satu, wanita tidak sedang dalam proses dilamar orang lain. Jadi di sini wanita tidak sedang dalam proses dilamar orang lain. Jadi calon prianya itu harus memastikan terlebih dahulu si wanita itu udah punya calon atau belum. Jangan nanti tiba-tiba udah ke rumah ternyata udah punya calon, kan itu menyakiti banyak pihaknya. Jadi harus hati-hati ya. Terus yang kedua boleh dibaca Muti ya, Melihat dan mengetahui calon istri. nah nanti kalau misalnya udah datang udah dipastiin nggak ada calon yang melamar, datang terus kita melakukan proses selanjutnya itu melihat. Apalagi buat wanita yang dicadar ya, yang pakai cadar itu kan pasti kita harus tahu dulu kayak gimana bentuk wajahnya, terus juga apa aja aurat wanita tuh yang boleh dilihat itu aja sama tangan itu nggak apa-apa ya dilihat. Dan juga boleh tuh kita nanyain misalnya tujuan pernikahan menurut kamu tuh apa gitu, boleh ya. Dan mengetahui calon istri, mengetahui di sini maksudnya adalah sifatnya, karakternya. Terus kemudian yang ketiga boleh dibaca bisa. Tiga, menunggu jawaban. Ya seperti yang tadi udah dilihat di video Ustadz, menunggu jawaban. Dan sebagai calon pria itu harus tegas ya, jadi boleh kalau misalnya mau kasih deadline ya jangan digantung nih udah setahun udah dijawab-jawab, jadi harus kasih deadline yang jelas. Nilainya 2 tahun. Terus selanjutnya adat kebiasaan dalam prosesi lamaran di Indonesia. Itu yang pertama ada tukar cincin, kemudian hadiah. Kira-kira gimana? Boleh gak ini kayak gini? Kan udah diatur dalam Islam. Boleh. Boleh ya, asal sesuai dengan tetap sesuai dengan norma dan tidak melanggar syariat. Terus selanjutnya hal-hal yang membatalkan pinangan. Yang pertama tadi telah melewati deadline. Jadi kalau misalnya udah 2 bulan dikasih deadline tetap gak jawab, berarti udah otomatis batal gitu ya. Terus alasan pribadi, misal karena tadi kata Ustadz karena kamu pendek misalnya, tapi kan jangan diungkapkan seperti itu. Udah sih gitu aja. Anak-anak di sini kan nanti pada mau nikah kan pasti. Amin. Nah nanti proses pranikahnya itu harus benar gitu, jadi harus
khutbah dulu, Ya, kemudian khutbah. ta'aruf gitu kan ya. Jadi jangan dengan cara yang salah ya. Apa cara yang salah teh? Sebelum menikah apa cara Pacaran dulu. jangan ya. Aku juga jomblo sekarang mah ya. Besok beda ya. Udah Besok kayak gitu aja apa? deh paling. Buat evaluasinya kita cerdas cermat aja. Cerdas cermatnya nanti dapat reward. Asik. Rewardnya saldo imani ya, walaupun gak seberapa nanti, Nggak ada tapi imani. dapat pasti. Oke. Ya. eh, Cerdas cermatnya itu soal cerita. Perhatikan. Duduk ya. Pada suatu hari Hamzah itu sudah mempunyai keinginan untuk menikah. Kemudian Hamzah bercerita kepada curhat lah ya, kepada siapa ya, Dede misalnya. Jangan Dede, Hilman. Ke Hilman cerita, oh aku pengen nikah nih. Kemudian sama Hilman itu, oh aku ada sepupu nih yang udah cukup umur juga gitu untuk menikah. Dikenalin lah sama Mutia misalnya. Nah itu Mutia itu sepupunya Hilman. Mutia itu sepupunya Hilman. Lalu Hamzah ini berniat untuk menghitbah Mutia. Hilman, ya. Namun ternyata Mutia ini telah dalam khitbah Dede misalnya gitu. Wah. Nah itu kira-kira gimana? Apakah masih bisa dilanjut niat khitbah tersebut, dan sikap yang diambil Hilman itu harusnya seperti apa? Hilman. Karena ya Hilman seperti apa karena dia telah ngasihin informasi yang salah gitu. Gimana Sob? Sob, ada yang mau jawab? Nanti dapat saldo imani. Sob, oke. Karena di ceritanya saya yang fit banget. Orang menurutnya itu. Sob, jadi gimana? Jadi hukumnya tidak boleh menjadi pinang Hamzah. Ya, jangan aja. Benar. Kenapa gak boleh? Karena dalam pinangan saya dalam ceritanya. Terus tindakan yang harusnya diambil oleh Hilman, kalau misalkan belum kejadiannya, jangan disaranin Mutia. Tapi kalau udah kejadian, saranin ke perempuan yang lain. Ya, dah gitu, makasih ya. Terus apa lagi ya? Cerdas cermatnya. Boleh. Tapi lamun ditolak kemudian kena. Siapa nih? Udah ya. Nah, itu baru Oh, itu Sob, boleh. diskusi. Oh, itu belum ada jawabannya yang tadi mana? Tapi kalau udah dalam pinang orang lain, Sob, diskusi. Jadi kamu pilih aku atau Dede? Jadinya pilih Hamzah atau Dede gimana? Pilih Hilman, sepupunya Pilihnya yang Hilman. jelas. Ya, jadi gitu Oh, lah ya, berarti kalau udah rencananya dalam gimana? pinangan orang lain itu gak boleh diserobot ya, gak boleh. Tapi khitbah itu kan apa ya, udah termasuk janji pernikahan ya, makanya sudah dalam kepemilikan Dede tadi, tapi belum mutlak gitu. Belum mutlak. tapi kalau misalkan kayak misalkan yang di dedenya belum jawab gitu, tapi udah ada lagi misalnya yang datang gitu. Yang jawab gimana? Kalau belum jawab, Siapa yang tapi jawab? kan Kamu tapi belum kan, jawab. misalnya, tapi itu kan ada Banyak waktunya. banget yang nganter itu. Mau pilih Ya. ini? Ya itu mah, ya gimana kamu kebijaksanaan kamu sih, jadi kayak Saya pun marah. ya dijawab dulu secepatnya gitu, jadi jangan dilama-lamain digantungin gitu, kasihan juga kan, takutnya emang udah serius pengen nikah tapi kitanya malah ngegantung. Nah gitu aja deh, satu aja cerdas cermatnya. Oh, udah. Udah deh, satu aja. Nah, Emani jadi lah. Emani jadi, Emani Ya Ibani jadi 120.000 cina. Ya oh, Allah. gak seberapa ini malah ya Allah. Parah sih. Ya boleh mau nanya. Ngatalinnya gimana? Enggak, misalkan udah khitbah nih kayak acara, terus iya nerima, tapi kayak misalkan di tengah-tengah itu kayak sebulan tiba-tiba kayak ambil yang batalin aja gitu aku Ya kita bilang aja baik-baik. ketemu lagi gitu. Iya, enggak. Ya perwakilan boleh, tapi dengan bahasa yang baik tadi kata Oscar juga kan. Jangan kalau misalnya alasannya emang pendek gitu ya. Karena gak mau, teh Muti teh gak mau punya calon suami yang pendek. Ya kita jangan nyampeinnya kayak gitu kan. Jadi jangan frontal gitu. Jadi shaming. Ya biar kita gak menyakitin banyak pihak lah. Jangan.
Soalnya awalnya kan terima gitu, tapi di tengah-tengah ya udah pengen Ya karena udah dipertimbangin lagi jadi gitu kan, gak apa-apa disampaikan dengan baik. Udah gitu aja. Materi sekarang hari ini singkat aja, dan untuk penutup boleh baca doa kita atau majlis bersama-sama.